Pajak. Tahukah kamu bahwa saat ini membayar pajak bisa dilakukan cukup dari genggaman tangan saja lewat e-Billing, dan sistem digital lainnya? Direktorat Jenderal Pajak hadir lebih modern, efisien, dan transparan. Inilah bentuk nyata modernisasi pajak untuk Indonesia yang lebih maju. Apa sih modernisasi pajak? Modernisasi pajak adalah transformasi sistem perpajakan yang berbasis teknologi digital dan transparansi. Contohnya, e-Filing untuk pelaporan pajak secara online, e-Billing untuk pembayaran pajak lewat aplikasi, e-Invoicing untuk faktur pajak digital yang terintegritas, dan tujuan utamanya adalah efisiensi, kemudahan, dan pengawasan yang lebih baik. Dampak terhadap kesadaran pajak. Dengan adanya sistem yang sederhana dan transparan, masyarakat jadi lebih sadar pentingnya pajak. Sebelumnya, banyak orang yang enggan bayar pajak karena prosesnya yang ribet, tidak tahu caranya, atau takut salah. Sekarang, bisa bayar pakai HP, bisa konsultasi online, ada edukasi dari DJP. Kesadaran bukan hanya soal tahu, tapi soal percaya dan peduli. Modernisasi ini menciptakan kepercayaan terhadap sistem pajak yang selama ini dianggap rumit. Dampak terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran melahirkan kepatuhan. Data DJP menunjukkan bahwa sejak digitalisasi diperkuat, tingkat kepatuhan formal meningkat secara signifikan. Contohnya, wajib pajak pribadi makin banyak yang lapor SPT tahunan. Pengusaha kecil mulai masuk sistem dan tidak takut lagi. Kepatuhan sukarela tumbuh karena sistem tidak lagi represif, tapi kolaboratif. Modernisasi juga mencegah penghindaran dan penggelapan pajak karena data transaksi terekam secara otomatis. Dampak terhadap pendapatan nasional. Apabila hasil dari masyarakat yang sadar dan patuh pajak, jawabannya adalah pendapatan negara meningkat. Contohnya, tax ratio Indonesia perlahan meningkat. Penerimaan pajak pada tahun 2023 dan 2024 mencapai target berkat digitalisasi. Sektor informal mulai masuk basis pajak karena kemudahan akses. Dengan pendapatan yang lebih besar, negara bisa leluasa membiayai pembangunan dan program kesejahteraan. Dampak terhadap kesejahteraan rakyat. Pajak yang terkumpul dengan baik akan kembali ke rakyat. Itulah siklusnya. Bayar pajak, masuk ke pendapatan negara naik, terus dipakai untuk pembangunan negara, dan dirasakan oleh rakyat sebagai manfaatnya. Contohnya yaitu Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Prakerja dibiayai dari APBN. Pembangunan tol, jembatan, dan irigasi dibayar dari pajak. Bantuan UMKM dan subsidi energi berasal dari dana pajak. Jadi, pajak bukan beban, tapi gotong royong untuk keadilan sosial. Dan tantangan dan harapannya ke depannya, tentu proses ini tidak akan mudah. Masih ada tantangan seperti literasi pajak masyarakat yang rendah, ketimpangan akses digital di daerah, persepsi negatif terhadap pengelolaan pajak. Namun dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat, semua itu bisa diatasi. Modernisasi pajak bukan hanya tugas Direktorat Jenderal Pajak, tapi tugas kita semua. Mari kita ubah cara pandang kita terhadap pajak. Pajak bukan soal kehilangan uang, tapi soal kontribusi terhadap masa depan. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti lapor SPT tepat waktu,
minta dan simpan faktur pajak, edukasi orang sekitar tentang pentingnya pajak. Dan yang paling penting, manfaatkan sistem pajak yang sudah modern. Jangan takut lagi atau bingung karena sekarang semua bisa dilakukan di genggaman tangan. Modernisasi pajak adalah jembatan menuju Indonesia yang lebih maju. Sistem yang adil, lebih transparan, dan ramah wajib pajak akan meningkatkan kesadaran, kepatuhan, pendapatan negara, kesejahteraan rakyat. Mari kita dukung bersama. Pajak modern, rakyat sadar, negara makmur.